puji nama Tuhan. Kembali kita bertemu dalam ibadah Paskah online GBIS tahun kebebasan hari ini. Mari Bapak Ibu semua, kita sudah berkumpul, saatnya kita mau memulai ibadah kita. Sebelumnya, mari kita mau bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk segala kebaikan Tuhan. Hari ini hari yang kami nanti-nantikan Bapa, di mana Engkau sudah bangkit, Engkau sudah menang atas maut bagi setiap kami. Dan biar kiranya Tuhan izinkan pagi hari ini kami mau angkat puji-pujian kami. Kami mau naikkan sorak-sorai kami demi kemuliaan nama-Mu. Biar kiranya Engkau yang hadir di tengah peribadahan kami pagi hari ini Bapa. Engkau menjamah setiap kami di rumah masing-masing. Sehingga saat kami naikkan pujian, sehingga kami naikkan penyembahan, kami dengarkan firman Tuhan, kiranya itu semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Itu boleh menyatakan kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit pada pagi hari ini. Dinyatakan kasih-Nya kepada setiap kita, saudara. Dia lakukan semuanya karena Dia begitu mengasihi, Dia begitu mencintai setiap kita. Mari kita mengangkat pujian kita yang pertama, katakan, Kau sudah kami lihat bukti kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebab terlalu besar dan terlalu mahal kasih setia Tuhan. Haleluya. Telah kulihat bukti
tak hanya mati Bapa, tapi Engkau juga tunjukkan bahwa Engkau mampu bangkit Tuhan. Kau nyatakan kemuliaan, Engkau nyatakan kuasa-Mu, bahwa Engkau Allah yang dahsyat dan ajaib, dan Dia itu adalah Allah kami yang hidup, Yesus Kristus namanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Biar kami mau lanjutkan puji-pujian kami dengan sorak-sorai kemenangan. Kami mau angkat suara kami untuk kemuliaan nama-Mu saja, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom saudara, selamat Paskah. Mungkin kita bisa bersalaman satu sama yang lainnya dengan keluarga kita di rumah. Kita tidak bersalaman dengan sidang jemaat yang lain, tapi biar kiranya pagi hari ini, di hari yang penuh sukacita, hari yang penuh kemenangan, di mana Tuhan Yesus sudah bangkit, bahwa kita punya Allah yang dahsyat dan ajaib. Dia tidak hanya rela mati untuk setiap kita, tapi Dia juga kalahkan maut. Dia bangkit untuk saya dan saudara. Mari pagi hari ini kita dengan penuh semangat kita mengangkat pujian. Kerahkan kekuatan-Mu Bapa, supaya Engkau sudah bangkit bagi setiap kami hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat pujian kita. betapa besar kemurahan, betapa besar kasih setia Tuhan, kuasanya, dan kedahsyatan dalam kehidupan kita. Mari saudara, jangan anggap sepi kemurahan Tuhan. Semua itu Dia bayar dengan sangat mahal dengan harganya. Mari kita mau terus angkat pujian kita, bahwa Dia sudah mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia lakukan semuanya untuk kita, saudara. Mari kita mau terus puji Dia. Engkau sungguh baik dan Engkau teramat baik, Tuhan Yesus. Katakan pujian, Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut tinggalkan,
untuk sepanjang minggu ke depan. Yang pertama, tetap saya ingatkan bahwa setelah ibadah Paskah ini, kita akan adakan ibadah Paskah sekolah minggu. Bentuknya live, saudara ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu mohon dibantu untuk boleh mendownload aplikasi ini yang sudah kami infokan di WhatsApp. Nanti kita akan join dalam session meeting kita di ibadah Paskah sekolah minggu. Jadi adik-adik sekolah minggu semuanya persiapkan diri kita. Kita mau bersukacita bersama untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, saya tetap ingatkan bahwa persembahan sepanjang ibadah-ibadah online ini bisa ditransferkan ke rekening gereja yang ada di liturgi, atau Bapak Ibu bisa lihat infonya di layar, juga sudah pernah di WhatsApp-kan. Tetap saya ingatkan dan himbau saudara bahwa persembahan itu adalah bagian dari ibadah kita. Jangan sampai terlewat Bapak Ibu, supaya ibadah kita juga boleh menyenangkan hati Tuhan. Untuk minggu-minggu ke depan, apakah ibadah kita masih online atau tidak, tetap nanti kita akan pantau kondisinya dan akan diinfokan via WhatsApp. Jadi mohon semuanya bisa standby di WhatsApp untuk sepanjang minggu ke depan. Demikianlah waktu cepat yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita untuk terima berkat firman Tuhan di hari Paskah ini. Sebelum kita mau angkat pujian, kami mau diam di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Penuhi hati kami pagi hari ini Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu.
sudah bangkit dari kematian, dan Engkau kalahkan maut untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Biar kiranya sebentar kami mau dengarkan sabda firman Tuhan. Biar kiranya Engkau berikan kami hikmat Tuhan, roh yang dengar-dengaran, sehingga setiap firman Tuhan yang disampaikan, kiranya itu boleh kami terima dengan sukacita. Kami boleh tanam dan renungkan Bapa, sehingga itu boleh berbuah dan buahnya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar kiranya pengurapan Tuhan turun dari ujung kepala hingga ujung kakinya. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat firman Tuhan pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dengan pengorbanan Yesus Kristus kita ditebus, dengan kebangkitannya kita diselamatkan. Selamat Paskah untuk seluruh jemaat GBIS Tahun Kebebasan. God bless. Salam semuanya, apa kabar semuanya? Pasti masih dalam perlindungan Tuhan kan, dan pasti semuanya sehat. Amin. Dan di sini saya mau mengucapin selamat Paskah. Cuman sebelum saya mengucapin selamat Paskah, saya mau ganti baju nih di sini. Ya, saya mau mengucapin selamat Paskah. Cuman sebelumnya saya mau ngasih pantun nih. Walking to Sunday Market. To Sunday Market membeli sapi perah. Walaupun kita semua dalam keadaan mepet, tapi saya mau ngucapin selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa lah, semoga COVID ini segera selesai dan kita bisa bertemu dalam ibadah-ibadah minggu mendatang. Seru semuanya, kita bisa memuji Tuhan kembali. Dan saya berdoa, saya percaya lewat masalah kejadian ini, jemaat Gebis semakin didewasakan, semakin mengerti rencana Tuhan, semakin mengerti maksud Tuhan apa. Jadi jangan asal lah gitu lah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom semuanya, selamat Paskah buat sidang jemaat semuanya, buat anak-anak sekolah minggu. Selamat Paskah. Tahun ini kita Paskahnya di rumah masing-masing ya. Berhubung adanya virus corona, jadi kita Paskahnya di rumah masing-masing aja. Tapi jangan sedih, mari kita semua berdoa agar supaya virus corona ini cepat hilang dari Indonesia, biar kita bisa berkumpul dan beribadah lagi bersama-sama. Sekali lagi selamat Paskah buat semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku, kami sekeluarga mengucapkan selamat Hari Raya Paskah untuk Bapak Gembala dan sidang jemaat GBIS Tahun Kebebasan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Salam saudaraku, kami keluarga Robert Sitanggang mengucapkan selamat Paskah kepada Bapak Ibu Gembala beserta dengan keluarga dan seluruh tim pengembalaan dan juga seluruh sidang jemaat GBIS Tahun Kebebasan. Kiranya makin diberkati Tuhan, maju terus dalam pelayanan, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Dan sampai ketemu lagi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami mengucapkan Selamat Paskah untuk Bapak Gembala dan keluarga serta seluruh keluarga besar GBIS Tahun Kebebasan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom Bapak Ibu Gembala. Shalom saudara-saudaraku jemaat Gebis Tahun Kebebasan. Kami mengucapkan selamat Hari Paskah. Di atas situasi sekarang ini, kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap bersandar kepada Tuhan, dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Wes. Dulu. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sekeluarga bersama keluarga Bapak
Rudi silakan mengucapkan selamat Paskah tahun 2020 buat semua para saudara-saudaraku yang di dalam kasih Tuhan dan Bapak Gembala Daniel Rudi sekeluarga. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom saudaraku, apa kabar? Selamat Paskah. Tuhan Yesus sudah bangkit, Dia sudah menang, termasuk atas situasi hari-hari ini. Dia sudah menang, 2000 tahun yang lalu Dia sudah menang. Dan sekarang kita tinggal menjalani janji kemenangan itu. Karena itu Anda jangan pernah takut, jangan pernah kecil hati, tetap bangun semangat saudara. Bapak Ibu, saya sekali lagi bersuka cita di hari Paskah yang luar biasa ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu saya sangat bersyukur kalau jemaat boleh dengan setia selalu mengikuti acara ini dengan baik. Ingat, Anda siapkan diri ya. Jadi jangan menghadiri ibadah online ini dengan santai pakai celana pendek atau pakaian yang rapi seperti Anda beribadah. Ya, karena Tuhan melihat saudara, kita menghargai Tuhan dengan ibadah ini ya. Dan sedikit info saudara, kami membuat online ini tidak mudah. Yang saya dapat info dari anak-anak membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya, bahkan bisa sampai 10 jam untuk menjadikan ini video bisa jadi berkat. Karena itu bagi kami jerih payah yang kami lakukan ini untuk kemuliaan Tuhan pasti memberkati saudara. Karena itu Anda jangan sia-siakan setiap detik, setiap menit acara yang kita adakan melewati online. Saya percaya tadi sebelum khotbah disampaikan ada banyak ucapan selamat dari beberapa jemaat dan itu sangat memberkati, membangun kebersamaan kita tetap ada di dalam kasih Tuhan. Baik, pagi hari ini saudara, berita Paskah, saya akan kembali menguatkan Anda melewati pembacaan firman Tuhan. Saudara buka dalam Lukas 17 ayat 1 sampai 6. Ya, Lukas 17 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan buat saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegur dia, dan jikalau dia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Ayat 5, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, perhatikan poin ini Bapak Ibu, tambahkanlah iman kami. Tambahkanlah iman kami. Ayat 6 terakhir, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Bapak Ibu, kata penyesatan di dalam terjemahan King James dikatakan offenses, pelanggaran. Penyesatan identik pelanggaran. Sebelum saya masuk lebih jauh bicara tentang penyesatan, saudara, pelanggaran, saya ingin baca satu ayat. Anda buka kembali Roma pasal 2 ayat yang ke-23. Saya akan bacakan. Anda buka Alkitab saudara, kitab Roma pasal 2 ayat 23 berkata begini, engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Ini ucapan dari Rasul Paulus saudara di dalam kitab Roma pasal 2 ini, yang sedang berbicara tentang hukum Taurat kepada orang-orang ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama pada waktu itu. Saudara tahu, Taurat itu adalah hukum Taurat
dimulai dari kita Nabi Musa ketika menerima 10 perintah Allah, dikembangkan menjadi sekian ratus peraturan. Itu adalah basic dari firman Allah, saudara. Dasar dari firman Allah yang sekarang kita miliki. Dan Roma 2 tadi ada teguran yang keras kepada ahli-ahli Taurat itu, mengatakan bahwa mereka itu melanggar hukum Taurat. Memuliakan tapi melanggar. Kata melanggar, saudara, melanggar Taurat, dasar firman itu, kata aslinya berkata parabasis. Parabasis itu artinya dosa, saudara. Dosa. Jadi dari Lukas 17 ayat 3 sampai 4, saudara, penyesatan, pelanggaran itu dikonkretkan Tuhan sebagai dosa. Dosa, kata asli dari dosa itu Anda sering dengar hamartiah. Hamartiah itu artinya meleset, saudara. Hamartiah itu memiliki akar kata lunkas. Lunkas artinya tidak kena tepat pada sasaran, meleset. Ibarat orang manah, saudara, bergeser beberapa inci dari titik tujuan tengah itu, poin terbesar. Ketika Anda coba mendalami etimologi asal kata hamartiah, saudara, dosa itu sebetulnya tidak bermakna jahat, tetapi meleset dari sasaran. Jadi dosa itu kenapa dikatakan dosa? Karena dia melanggar hukum. 1 Yohanes 3 ayat 4 berkata bahwa dosa itu pelanggaran hukum Allah. Apa maksudnya melanggar, saudara? Meleset dari kehendak Allah. Tuhan punya kehendak di hidup saudara. Dengar baik, Tuhan punya kehendak di hidup saudara. Rancangannya di hidup saudara adalah Anda menjadi sempurna. Sempurna dalam kekudusan, sempurna di dalam kebenaran, sempurna sebagai gambar dan rupa Tuhan, dengan Kristus sebagai role model. Matius 5:48. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Itu kehendak Tuhan dalam hidup Anda. Tapi kita seringkali tidak tepat sasaran kita. Hidup kita seringkali nggak mengacu kepada kehendak Tuhan tadi, meleset, mengikuti kemauan kita pribadi, ego kita, hawa nafsu kita. Siapa sumber dosa, saudara? 1 Yohanes 3 ayat ke-8 berkata bahwa yang keroknya dosa, oknum di balik dosa, yang seringkali memprovokasi sampai kita jatuh di dalam kelemahan dan dosa adalah iblis. Makanya Anda pernah baca dan sering baca Efesus 6 ayat 12 berkata apa, saudara? Bahwa perjuangan kita bukan melawan darah daging, melawan roh jahat di udara, penguasa pemerintah di udara. Yang menarik, saudara, di Efesus 6 itu kata perjuangan, ya, kata perjuangan kita bukan melawan, kata aslinya itu berkata pale, saudara. Pale itu artinya wrestle, gulat. Anda tahu olahraga gulat? Jadi perjuangan kita melawan si jahat supaya kita jangan meleset dari kehendak Tuhan, dari sasaran terbaik menjadi serupa dengan Tuhan. Itu seperti orang bergulat. Dan karakternya roh jahat itu tidak terlihat. Itu repotnya. Seperti sekarang kayak corona, virus itu tidak terlihat tapi berakhir maut, betul kan? Beberapa kita ikut berduka, mereka menjadi binasa karena virus yang tidak terlihat. Itu merupakan sebuah analogi dari peperangan melawan roh-roh jahat. Ibrani 2 ayat 14 berkata bahwa iblis yang berkuasa atas maut. Kita bergulat dengan satu kekuatan yang tidak terlihat, saudara. Nah, pagi ini saya ingin kembali mengingatkan saudara bahwa meskipun kutub dosa sudah dipatahkan di kayu salib, Jumat Agung kemarin kita peringati 2000 tahun lalu dipatah
menyatakan putus dosa, haleluya, lewat kematian Yesus. Tetapi selama saudara dan saya masih hidup di dalam daging, ya, kita masih hidup di dalam lahiriah ini, maka keinginan dosa itu akan selalu ada. Anda bisa baca itu di Roma 7, saudara, ayat 22 terus sampai 23. Paulus berkata begitu, manusia batinku suka hukum Allah, tapi manusia dagingku ini berontak, nggak suka hukum Allah. Paulus yang ngomong, saudara, rasul besar ini. Jadi saya dan saudara ini setiap hari bergulat dalam hidup, berjuang. Perjuangan kita yang utama bukan sekedar untuk melewati hidup tiap hari, membangun ekonomi dan sebagainya, tidak. Masa depan anak-anak. Yang terbesar dan terberat itu berjuang dengan si jahat yang selalu mencari peluang untuk menghancurkan hidup kita, melewati dosa, amartia, meleset dari sasaran Tuhan. Cara berpikir kita, perasaan kita, tingkah laku kita sering dicoba untuk bergeser dari tracknya Tuhan. Melewati banyak cara, dia punya banyak cara, strategi yang licik supaya menang dalam pergulatan itu dengan keinginan-keinginan dosa saudara. Jangan tersesat, jangan melanggar, jangan meleset dari kehendak Bapa. Maka saya dan saudara tidak boleh salah menempatkan iman saudara. Tidak boleh salah mengkapasitaskan diri kita sebagai orang percaya. Maksudnya gimana, Om? Ayat 5 tadi, murid-murid ketika bicara dengan Yesus tentang penyesatan, pelanggaran, hamartia dosa, dia bilang apa? Ayat 5, Guru, tambahkanlah iman kami. Terjemahan aslinya berkata, increase our faith. Tingkatkanlah iman kami, tingkatkanlah. Digrinya naik tingkatan, tingkatkanlah iman kami. Aneh ya? Mestinya kan kalau secara logika berpikir, murid-murid dikasih tahu Tuhan Yesus tentang penyesatan, marah bahaya, tantangan ke depan. Dia mesti, Tuhan, lindungi kami, lindungi kami. Apakah salah minta dilindungi? Kan sekarang kita minta dilindungi dari corona. Apakah salah? Tetapi yang Anda perlu pahami, saudara, pagi hari ini dengan baik, yang Anda perlu pahami, kita baca ayatnya, Mazmur 37, saudara. Mazmur 37. Kita akan baca di situ di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-39. Perhatikan ya, Mazmur 37 39. Baca bersama dengan saya, 32 keras. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia besar adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Jadi Tuhan itu menjadi tempat perlindungan pada waktu kesesakan bagi orang-orang benar. Tidak salah minta perlindungan Tuhan, tapi yang Anda perlu berkaca dan jujur dengan diri kita pagi ini. Maaf ya, apa nggak malu kita ngomong? Kita harus tahu diri kita. Kalau kita kenal, Anda kenal diri saudara. Kalau kita bisa mengklaim bahwa saya adalah orang-orang yang belajar, berusaha tiap hari hidup benar. Saya bukan bilang udah absolut benar, belajar untuk benar. Ayat ini berlaku buat Anda. Saudara, orang-orang benar yang dimaksud di ayat ini, kata aslinya berkata dikaios. Dikaios. Kata bendanya itu dikaiosis. Artinya apa? Moral yang sesuai dengan hukum Allah. Jadi benar di sini bukan tampilan luar, saudara. Bukan kelihatan hidup beragama, agamais. No. Ini bicara tentang batin, moral yang tidak terlihat tapi lahir dari dalam. Sebuah sikap hati yang takut akan Tuhan. Karakter, gak di depan orang, gak ada orang pun tetap takut akan Tuhan. Itu orang benar. Dan dia ini menerima perlindungan. Nah saudara, perlindungan Allah itu
adalah bagian dari perjanjian Tuhan. Di Ulangan 28 sering bacakan berkat-berkat perjanjian ya. Kamu akan diberkati keluar masuk ladangmu dan seterusnya. Ada dua pihak. Jadi kita Tuhan melindungi, bagian kita apa? Hidup benar, dikaiosis, membangun hidup sikap hati yang takut akan Tuhan. Anda rindu mengalami ini? Kita boleh menjadi orang-orang yang menerima berkat Paskah. Kemenangan Tuhan jadi nyata di hidup saudara. Apa bentuknya? Perlindungan Tuhan. Perlindungan Tuhan. Jadi kalau Anda mungkin ada bingung, tapi gimana pastinya ya Om, supaya memastikan bahwa saya ini orang benar di hadapan Tuhan. Nah, dalam konteks ini, hidup benar itu dibahasakan tadi saudara. Konteks ini ya, ada banyak pemahaman. Konteks ini dibahasakan hidup benar itu, tingkatkanlah iman kami. Kita belajar satu poin penting nih tentang orang benar di hadapan Tuhan. Tingkatkanlah iman kami. Tingkatkan. Anda harus memiliki extraordinary dalam faith saudara, iman saudara, di atas rata-rata. Bukannya makin ciut, kecil hati, tawar hati, kata Amsal 24. Enggak, harus di atas rata-rata. Sederhananya gimana? Anda ingat gak? Kitab Roma 8 ayat 35 sampai 37. Masih ingat itu? Bahwa kita ini ayat sangat pas untuk kondisi hari-hari ini. Kita ini katanya berjalan dalam bayang-bayang maut. Tetapi ayat 37 berkata yang terkenal itu kan, bahwa kita ini adalah lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Di atas rata-rata. Bukan menang, lebih. Saya berulang kali berkata bahwa setiap kita saudara, jati diri kita, karakter diri kita, siapapun kita, manusia, sejak awal diciptakan Tuhan melewati pembuahan dari ayah dan ibu kita, fertilisasi, kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, melewati begitu banyak benih-benih yang ayah kita lepaskan, ratusan juta. Kita yang keluar jadi pemenang, lahir sebagai seorang manusia. Tapi jati diri Anda sebagai orang percaya bukan cuma menang, dilahirkan sebagai orang yang menang dalam kompetisi itu. Kita adalah orang yang lebih dari pemenang. Ketika Anda jadi orang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kita adalah orang yang lebih dari pemenang. Anda paham maksud saya? Apa itu makna lebih dari pemenang saudara ketika Anda percaya pada Yesus? Ayat ini menekankan pesan penting bagi ini. Lebih dari pemenang. Saat saudara sedang kalah tanda petik, saat saudara sedang berada di bayang-bayang maut, lembah kematian, Anda tetap menjaga jati diri saudara dengan mengatakan bahwa Anda adalah orang yang lebih dari pemenang. Tidak merubah jati diri iman kita bahwa kita orang yang lebih dari pemenang. Mungkin belum lihat kemenangan, tapi mentalitas kita mentalitas pemenang. Itu lebih dari pemenang. Kita gak nyerah, kita gak mudah putus asa. Hari-hari ini saudara, khususnya dalam menghadapi pandemi corona, secara kasat mata kelihatannya kita belum bisa berbuat banyak, masih merajalela ini pandemi. Tapi ingat, Anda tidak boleh takut, Anda tidak boleh jadi kecil hati. Kita lebih dari pemenang. Kristus telah mati buat kita, Dia bangkit dari kematian, dan Dia mengalahkan corona termasuk maut di dalamnya. Pegang itu baik-baik. Saya akan di pertengahan khotbah ini saya kasih contoh saudara, arti lebih dari pemenang. Kalau Anda buka Hakim-Hakim pasal 6 saudara, ayat 11, Anda akan menemukan satu tokoh Alkitab namanya Gideon. Waktu itu Gideon sebagai bangsa Israel, orang yang harus menghadapi Midian saudara, musuhnya pada waktu itu. Wah, dia dikalahkan oleh bangsa
bangsa Midian. Stres Gideon. Ya, stres. Makanya ketika Tuhan datang kepada Gideon, Tuhan datang langsung, saudara, teopani. Tuhan menampakkan diri dalam wujud malaikat kepada Gideon. Gideon ditanya, kenapa sembunyi di lumbung gandum? Ya, jawaban Gideon itu kalau Anda baca di ayat ke-11, jawabannya pesimis. Dia mengkerdilkan diri dia. Siapa saya, katanya, bisa apa ngelawan musuh yang besar itu? Anda baca itu ayat. Tapi yang menarik, saudara, di Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-12, Anda tahu sapaan Tuhan. Anda tahu nggak bagaimana Tuhan menyapa Gideon yang sedang stres, sedang putus asa, itu disapanya dengan kata apa? Kita baca saja, saudara. Hakim-Hakim 6 ya, kita lihat sebentar. Kita Hakim-Hakim pasal yang ke-6, Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Nah, di situ Anda lihat ayat ke-12. Oke, baca bersama saya, 3-2 keras. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, Gideon, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Nah, masuk di sini. Kalau Anda baca di ayat ke-11, Gideon itu nyumpet dalam tempat pemerasan anggur. Pemerasan anggur, saudara, bukan lumbung gandum, pemerasan anggur. Nyumpet. Orang yang nyumpet lagi takut, pengecut. Tapi Tuhan panggil dia dengan apa? Pahlawan yang gagah berani. Keren, Tuhan itu motivator sejati. Saudara tahu arti kata pahlawan? Disebut itu sebagai warriors. Warrior, pejuang yang gagah berani. Dan apa yang diucapkan oleh Tuhan kepada Gideon ini bukan permohonan, saudara. Gideon, kamu mau nggak jadi pahlawan yang gagah? Enggak. Tuhan menyatakan, mendeklar, deklarasi. Hei kamu pahlawan yang gagah berani. Anda tahu arti pernyataan? Tuhan memberi pernyataan, statement. Artinya itu tahu nggak? Ibrani 5, saudara baca ayat 12. Sambil saya khotbah, baca saja. Firman Allah itu adalah pernyataan Allah. Kata aslinya berkata oracles of God. Sabda Allah itu pernyataan Allah. Firman Allah itu pernyataan Allah. Lalu arti pernyataan itu apa, saudara? Pernyataan itu adalah apokalipto aslinya. Pernah ingat itu? Apokalipto. Apa apokalipto? Membuka selubung yang tersembunyi, disingkapkan. Itu pernyataan. Saya khotbah pagi hari ini, saudara tahu, saya memberikan firman. Firman ini pernyataan, amin ya. Dan ketika saya khotbah, saya memberi pernyataan. Saya sedang menyingkapkan, membuka selubung tentang apa? Hati Bapa. Anda nggak ngerti, jadi ngerti. Nah itu pernyataan. Jadi Allah ini sedang menyingkapkan kepada Gideon, Gideon, di balik takutmu, di balik stresmu, ada keperkasaan yang tersembunyi, yang belum muncul. Dengan kata lain, Gideon, sesungguhnya kamu tuh orang yang gagah berani. Gideon gak sadar itu. Nah, Tuhan menyadarkan itu. Kamu tuh lebih dari pemenang. Saudara, Gideon takut bukan berarti tidak ada keberanian. Tidak ada manusia 100% kurang, 100% lebih, gak ada, saudara. Itu yang dibilang self-acceptance, penerimaan diri apa adanya, baik kelemahan, kekurangan, atau kelebihan. Cuma pertanyaannya, kenapa kita seringkali kayak Gideon, lebih suka ada di zona kekurangan, ngumpet, takut, sembunyi, gak jadi pahlawan? Karena nyaman, saudara. Gak usah berjuang tuh nyaman, diem di zona kekurangan, terima nasib, takdir. Gak usah berjuang, ngalir aja, gak flow. Nyaman. Gak usah berfight, gak usah mikir, terima nasib. Jangan. Hari-hari ini kita sedang berjuang, saudara. Jangan kecil
kecil hati terima nasib, ya udah gimana deh kalau gue mesti kena corona atau apa, enggak ada. Kalau gue kena krisis ekonomi yang udah hancur, oh no, bangkit. Yesus sudah bangkit. Ingat ya, jangan suka bilang nge-flow. Air itu mengalirnya kemana kalau nge-flow, saudara? Ke bawah. Nggak ada air mengalir ke atas. Air kalau nge-flow ke bawah. Jika air mau dialirkan ke atas, itu bukan mengalir, dialirkan. Harus ada upaya perjuangan supaya dia bisa naik. Kelebihan jati diri mau dimunculkan Gideon, bahwa dia orang berani, pahlawan luar biasa. Berjuang, tidak pasif. Anda mau jadi lebih dari pemenang, pahlawan gagah berani, alami kuasa Paskah, berjuang. Saya tutup firman Tuhan. Saudara tahu kata pahlawan? Pahlawan itu etimologinya dari bahasa Sanskerta, loh saudara, aslinya itu. Kata aslinya berkata pala, P-H-A-L-A. Apa itu pala? Hasil atau buah. Jadi yang disebut pahlawan itu adalah sosok yang berjuang, saudara. Hidupnya menghasilkan buah. Tidak ada orang lahir sudah hebat. Jadi hebat karena potensi diri yang Tuhan beri diberdayakan. Anda mau tahu nggak? Saya kasih tahu. Anda mau tahu hebatnya Gideon bersama Tuhan? Gideon itu, Anda ingat kisahnya terkenal ya, disuruh kumpulin orang lawan Midian. Berapa yang dikumpulin? 32.000. Gak kecil itu. Dari 32.000, ingat kan? Suruh minum pakai tangan, ada yang minum langsung dari mulut. Dipilah lagi sama Tuhan, pilah lagi. Yang takut mana? Katakan pulang. Dari 32.000, saudara, bukan main. 32.000 sampai tinggal berapa? 300. Sabraha? 300. Bisa lihat dropnya berapa persen? Lebih dari ribuan persen itu. 300. Dan Anda tahu berapa jumlah musuh Midian yang dilawan oleh Gideon dan 300 orang? Anda mau tahu? 135.000. Anda baca di Hakim-Hakim 8 ayat 10. Gila kan? 300 orang lawan berapa, saudara? 135.000 musuh. Ini bukannya Avenger nih, dongeng film, bukan, ini fakta. Dan hasilnya Anda tahu kan? 120.000 musuh tewas. 15.000 tercerai-berai. Ini yang lebih edan lagi nih, yang lebih kocak lagi. Mau tahu cara perangnya? Pakai apa? 135.000 dilawan 300, hancur. Lawannya pakai apa? Anda tahu? Basoka, tank, M16. Enggak. Kita Indonesia merdeka membununcing, masih kehebatan, masih hebat itu. Anda tahu dia, Hakim-Hakim 7 ya, baca aja sampai saya ngomong deh. Ayat 19 sampai 22. Pakai apa senjatanya? 2. Buyung kendi, tahu kendi, buyung kendi ya. Teko dari tanah liat tuh, ngomong gitu aja deh, bentuknya buyung. Di tangan kiri, pegang tangan kiri buyung, tangan kanan megang apa, saudara? Sangkakala. Trompet dari tanduk binatang. Buyung sama obor, sangkakala. Gak ada pedang, saudara. Ayat 21 dari Hakim-Hakim 7 bilang apa? Tuhan bilang tinggal berdiri. Begitu komandonya siap, ya, ada arah angin bergerak, Tuhan bilang, maka Gideon hancurkan buyungnya, angkat obor, tiup sangkakala. Demi Tuhan dan demi Gideon, maju. Maju ngapain? Gak maju, diam di tempat, cuman mecahin buyung, tiup sangkakala ke obor. Lalu Anda baca yang 21, Tuhan bikin Midian kacau balau. 300 orang bikin suara, wah, kompak, kacau balau,
nggak masuk di sini, saudara. Ini peperangan spiritual warfare, intinya peperangan rohani, bukan darah daging lawannya, roh jahat. Begitu dihancurkan, musuh tumbang. Saya ingat waktu Musa mimpin Israel di Keluaran 14 ayat 13 sampai 14, dihadang Laut Merah, belakang Firaun tentara ngejar. Takut, kita tinggal diam berdiri, Tuhan yang akan berperang ganti kita. Dahsyat. Saudara, Tuhan mati di kayu salib dan Dia bangkit di hari ketiga. Anda bisa memahami makna ini. Tuhan berperang ganti kita, menghancurkan maut, dan itu sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun lalu. Jadi jangan sampai ada hari-hari ini. Sadari baik, saudara. Saya tutup firman Tuhan. Anda dan saya itu bagaikan bejana buyung tanah liat. Rapuh, saudara, rapuh. Tapi Anda harus tahu, ketika buyung itu dihancurkan, ketika tanah liat itu dihancurkan, bejana itu, di dalamnya itu ada kekuatan yang luar biasa, kekuatan Roh Kudus yang luar biasa. Mau baca ayatnya? Kita baca yang terakhir, 2 Korintus 4. 2 Korintus pasal 4, saudara. Perhatikan baik. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 6 sampai 7. Baca bersama dengan keras, jangan percaya. 3-2 keras. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. 7 lebih keras, 3-2. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata, perhatikan, bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Haleluya. Ayat 7 ini mantap. Paulus menggambarkan kita ini bagaikan bejana tanah liat. Yeremia 18 berkata itu, bahwa kita ini ada di tangan sang pejunan. Bejana tanah liat. Bagaimana cara menghancurkan bejana tanah liat? Supaya ada kekuatan di dalam batin yang melimpah-limpah, kekuatan Allah bekerja dalam diri Anda, menjadikan Anda orang lebih dari pemenang. Hancurkan tanah liat itu. Artinya apa? Hancurkan keinginan daging, saudara. Hancurkan semua keinginan-keinginan duniawi yang tidak sejalan dengan firman Tuhan. Daging nih, tanah liat, hancurkan. Maka akan keluar kekuatan roh yang luar biasa itu. Terjemahan aslinya keren, saudara. Excellent power. Keren. Kekuatan yang sangat excellent. Saya sedih, saudara. Anda juga tahu itu. Bagaimana Anda lihat menghadapi virus corona di negara Eropa sana, salah satu negara Eropa, orang pada ngantri untuk beli apa? Terkejut saya, beli ganja. Takut nanti gak bisa lagi dapat stok ganja menghadapi krisis pandemi. Saya gak bisa habis pikir. Harusnya kita ngantri untuk mencari Tuhan. Karena itu mari pada pagi hari ini, di hari kemenangan Paskah Yesus bangkit dari kematian, ingat jati diri saudara. Sekarang kita sedang berada di lembah kelam, tapi jangan sampai Anda kecil hati. Ingat jati diri saudara, lebih dari pemenang. Apapun yang terjadi, perjanjian Tuhan tidak berubah dalam hidup Anda. Anda tetap anaknya, Anda tetap umat kesayangannya. Tuhan memberkati saudara. Mari kita angkat pujian saudara. Angkat hati saudara. Angkat hati saudara. Ikuti pimpinan Roh Kudus. Engkau lebih dari pemenang, karena Kristus telah bangkit dari kematian. Luar biasa. Glory Yesus, glory. Musim akan selalu berganti. Glory. Kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Glory. Tak akan berubah sampai selama.
yakinkan hati. Ku yakin Tuhan memberkati. Katakan saya. Ku yakin Tuhan melindungi. Glory Bapa. Di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya percaya Anda alami. Tuhan selalu menolongku. Rapatku Bapa. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Katakan dengan percaya. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur. Tuhan selalu dan pasti menolong. Tuhan selalu menolongku. Katakan. Selalu menjaga. Taruh tanganmu di dada saudara. Yakinkan pertolongan kekuatan baru yang kau terima. Glory Tuhan. Tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Selalu menjagaku. Kita sembah Tuhan. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur. Engkau Allah yang dahsyat, yang telah mengalahkan maut, yang telah bangkit dari kematian. Beri hidup yang kekal Bapa, beri kemenangan yang hilang gemilang. Kami menginjak ular dan kalajengking, kami mengalahkan maut. Tularana mayana bobedebe, sikilarana bobede, syalarana mayana bebi kilarana bobede, sikilarana bobedi tabede, tularana mayana bobedia. Jesus, Jesus. Glory. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Gandengan tangan saudara. Sekeluarga bergandengan tangan sambil mengatakan, rambutku tak akan terjatuh. Amin. Tanpa seizin-Mu. Katakan. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, meliharaku seumur hidupku. Mari kita naikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus dengan lambat penuh hikmat sebagai berikut. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan
kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa di sorga, kami telah tiba di akhir ibadah Paskah kami. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan telah memberkati ibadah Paskah kami GBIS Tahun Kebebasan. Melewati ibadah online kami, urapan Tuhan tetap bekerja. Roh Kudus, Engkau ada di dalam hati jemaat-jemaat-Mu. Engkau bersemayam di dalam mereka, dan Engkau adalah harta terindah. Engkau kekuatan yang melimpah-limpah, dan Engkau yang memberikan kemenangan perjanjian-Mu dalam hidup jemaat tahun kebebasan. Tuhan tetap pelihara mereka. Tuhan tetap memberi damai sejahtera, perlindungan proteksi yang luar biasa, dengan kekuatan yang tidak terbatas bersumber dari Roh Kudus. Tuhan berkati, jika nanti pada waktunya kami bisa berkumpul kembali di dalam ibadah raya kami percaya pada waktunya Tuhan akan membuat semua indah pada waktunya. Tuhan berkati sekali lagi bangsa negara Indonesia. Kami tetap percaya Tuhan mengasihi Indonesia, dan dalam waktu singkat hari ini maka seluruh positif PDP dari corona akan menurun dengan drastis dalam nama Tuhan Yesus. Yang meninggal akan turun dengan drastis sampai titik nol Tuhan, dan yang sembuh akan meningkat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan akan turut bekerja memulihkan Indonesia. Mari Tuhan, Engkau memberkati Bapak Presiden dengan seluruh jajaran, tetap diberi kekuatan, diberikan hikmat wibawa yang daripada-Mu untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, memberkati Indonesia dan memulihkan Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak memberkati untuk semua hamba-hamba-Mu, baik Koko Enal yang mengiringi musik, baik juga untuk Apple yang telah memimpin pujian, baik untuk Cika yang telah mengambil shoot video ini. Tuhan memberkati, pakai semua anak-anak kami bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan seluruh jemaat boleh tetap bersemangat di dalam doa, membangun persekutuan, membangun hidup yang takut akan Tuhan, sehingga kami boleh tetap mengalami perjanjian Tuhan di dalam melewati hari-hari ini. Terima kasih. Mari saudaraku, kedang kedua tangan saudara, diimani, diaminkan. Saudara akan diberkati, dan pastikan dimanapun Anda berada tetap menjadi berkat. Jaga kesehatan saudara, rajin cuci tangan, hindari salam tangan dulu untuk beberapa waktu, dan tetap menjaga jarak minimal 2 meter sesuai aturan protokol pemerintah. Jadilah warga negara yang baik dan anak Tuhan yang saling memberkati. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Ulanglah saudaraku sekalian, terimalah berkat jasmani, terlebih berkat rohani yang melimpah, damai sejahtera yang melampaui segala akal, kasih sayang yang maha sempurna, berkat pertolongan, perlindungan dan penghiburan tanpa batas, bersumber dari Allah Bapa, Putra Allah, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus menyertai mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua, bahkan selama-lamanya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas, Tuhan, terima kasih, dan memperluas daerahku. Lebih lagi katakan saudara, dan
semangat, sampai ketemu lagi di minggu mendatang. Saya belum tahu sampai kapan kita online, doakan saja. Tapi yang pasti kita akan selalu berjumpa melewati ibadah kita. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Shalom.